Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Nifa dengan NIM G002409 dari kelompok A7. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan praktikum anatomi pada blok 1.3. Nah, kita ke laporan pertama. Nah, pada laporan pertama itu, Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Nah, teman-temannya ini merasa insecure. Kemudian dia bertanya ke Alif, bagaimana cara biar bisa sispek maksimal? Eh, Alif Alif sebagai gym bro, dia yang profesional, dia memulai menjelaskan tentang anatomi otot yang bikin perutnya jadi kotak-kotak. Nah, di sini nanti kita bakal menjelaskan tentang pembagian lapis-lapisan dinding abdomen anterior posterior, kemudian ada sistem otot yang ada di abdomen, sama struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Nah, di sini kita bakal membahas yang pertama itu pembagian lapisan dinding abdomen bagian anterior dan posterior. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini nanti bagian anteriornya sini, posteriornya sini ya, teman-teman. Nah, next, kita ke anterior dulu. Nah, di dinding abdomen anterior itu nanti ada beberapa lapis, yaitu seperti kulit. Nah, kulit ini dia nanti bakal melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar kecuali pada umbilikus. Kemudian ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini dia memiliki lapisan yang berbeda antara lapisan di atas umbilikus dan di bawah umbilikus. Nah, fascia superficialis sendiri itu dia ada dua, yaitu dia ada fascia Kemper sama fascia scarpa. Nah, ini ya, ada bagian fascia Kemper sama bagian scarpa. Nah, eh fascia Kemper sendiri ini ketebalannya bervariasi dan dia merupakan situs utama yang menyimpan lemak. Nah, kalau scarpa, dia itu bersih sedikit atau bisa jadi dia nggak ada lemaknya. Nah, kalau pada pria, itu fascia superficialis ini dia bakal berlanjut membentuk lapisan fascia khusus, yaitu dia berisi sabut-sabut otot polos, yaitu biasanya kita sebutnya fascia dartos. Nah, terus kalau pada wanita, lapisan superficialis ini dia nanti merupakan komponen labium majus pudenda. Next, terus kita ke fascia profunda. Nah, di fascia profunda ini, dia merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian dalam fascia scarpa. Terus kemudian ada musculi et aponeurosis. Nah, kita bisa lihat di gambar ini. Ya, jadi kalau di muskulus et aponeurosis, nanti itu ya ada beberapa muskulus, yaitu kayak ada musculus obliquus externus abdominis, obliquus internus abdominis, terus transversus abdominis, rectus abdominis, sama pyramidalis abdominis. Kemudian kita ke fascia transversalis. Nah, di fascia transversalis itu dia merupakan lapisan berkelanjutan dari fascia profundus yang memagari kavitas abdominalis dan dia berlanjut ke dalam kavitas pelvis. Nah, dia tuh paling terlihat pada sebelah dalam musculus transversus abdominis. Next, kita ke fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Nah, dia itu kan fascia ini kan pasti berisi jaringan lemak. Nah, dia tuh ada dua sisi ke arah sisi. Nah, ada yang anterior sama posterior. Nah, di anterior itu biasanya disebutnya sama preperitoneal. Terus kalau yang di posterior itu retroperitoneal. Nah, dia tuh biasanya terdapat di viscera retroperitoneal dan viscera intraperitoneal. Nah, terus yang terakhir itu ada peritoneum parietal nih, peritoneum parietal. Nah, dia tuh ada peritoneum parietal sama visceral. Terus dia juga ada cavum di peritonei, yaitu cavum peritonei mayor sama minor. Nih ya, sama ada juga foramen epiploica Winslow. Biasanya ini
yang kayak sering keluar ada pokoknya foramen ini, terus ada cavum peritoneum minor sama mayor. Nah, kalau untuk peritoneum parietal sendiri itu dia lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan dia menjadi bagian dari dinding abdomen. Terus kalau peritoneum visceral dia lapisan peritoneum uh, yang melapisi langsung permukaan organ visceral abdominis. Next, kita ke dinding abdomen posterior. Nah, sama aja sama kaki anterior. Dia masih ada kulit, terus fascia superficial dorsi, terus ada muskulusnya. Nah, muskulusnya itu ada 4 lapisan, yaitu lapisan pertama, kedua, dan ketiga, keempat. Terus ada fascia ekstraperitoneal, itu sama aja jaringan lemak. Terus ada peritoneum parietal. Terus next kita ke soal kedua yaitu kita bakal menjelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Nah, kalau untuk sistem otot yang ada di abdomen kayak tadi yang udah kita jelasin di musculus et aponeurosis. Nah, dia itu nanti ada dua bagian yaitu ada bagian flat muscle sama vertical muscle. Nah, di bagian eh, flat muscle itu dia ada obliquus externus dan itu ada ligamen inguinal nanti. Nah, di ligamen inguinal ini dia tuh batas bawah aponeurosis musculus obliquus externus abdominis. Nah, dia tuh bakal membentuk ligamentum inguinal dextra et sinistra yang dimana nanti aponeurosisnya ini dia bakal berjalan ke sias sampai ke tuberculum pudicum. Nah, nanti dia bakal melipat membentuk kanalis inguinalis. Dan ada juga musculus obliquus internus sama transversus. Nah, terus kalau di vertical muscle itu dia ada vagina musculi musculi recti. Nah, itu dia ada musculus rectus abdominis sama pyramidalis. Nah, di rectus abdominis itu nanti ada intersitoneus tendinae. Nah, itu ada processus hipoideus, umbilicus, sama bisa kedua dari keduanya, di antara processus hipoideus sama umbilicus. Next, kita ke struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Nah, kalau untuk struktur penggantung sendiri itu kan dia masuknya ke mesentri. Nah, itu di duplikator peritoneum. Nah, duplikator peritoneum sendiri itu kan dibagi jadi 3 ya. Ada mesentri, omentum, ligamentum, peritoneum. Tapi di sini kita bakal membahas mesentri karena uh, struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan. Oke, nah di mesentrium sendiri, dia tuh nanti bakal uh, melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Nah, contohnya tuh kayak kolon, nanti dia jadi mesokolon, tuh intestinum tenue jadi mesenterium appendix terus jadi mesoappendix atau mesenteriotum. Nah, mesenterium sendiri itu dia lipatan ganda peritoneum yang luas dan dia bentuknya seperti kayak kipas yang menghubungkan yeyunum dan ileum. Nah, dengan dinding posterior abdomen. Nah, mesokolon transversum itu dia lipatan peritoneum yang menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Kemudian mesokolon sigmoideum itu lipatan peritoneum yang berbentuk huruf V terbalik. Nah, dia tuh nanti melekatkan kolon sigmoideum pada dinding abdomen. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.